selamat siang menjelang sore. Kembali lagi bersama OPS, channel OPS Palembang di Ups Ngopi Bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, sore ini kita akan membahas tentang Perpal TIK yang akan dijelaskan langsung dengan Pak Opan dan salah satu perwakilan dari operator SMP. Nah, Burwan dan Pak Opan, silakan Pak Opan jelaskan. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang ada di channel dan Bapak Ibu yang sudah hadir live di sini yang hadir. Memang kita tahu bersama bahwa Perpal TIK ini merupakan perpal yang terkhusus untuk pelaksanaan AKM ya. Jadi kenapa AKM? Karena memang di tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak mengadakan lagi yang namanya USBN atau UNBK. Jadi digantilah dengan yang namanya AKM. Dan tetapi kita ketahui bersama AKM itu bukan terpaku oleh nilai atau hasil yang akan didapatkan oleh siswa. Ini merupakan murni pemetaan. Pemetaan inilah yang akan nanti akhirnya akan merujuk ke beberapa kebijakan-kebijakan. Kalau seandainya nanti evaluasi diri sekolah, anaknya sejauh mana memahami mata pelajaran, gurunya pun seperti itu, ada yang dikenal dengan survei lingkungan, belajar, kemudian yang ada juga dikenal dengan survei lingkungan belajar kepala sekolah. Ini akan menjadi runtutan nanti akhirnya, dan hasil tersebut tidak menjadi patokan atau pedoman bahwa anak ini nilainya bagus, jelek, dan lain sebagainya, tapi merupakan murni kebijakan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan sampai dari tingkat sekolah itu sendiri, dinas, bahkan dengan kepala daerah nanti akhirnya. Nah, kita ketahui bersama memang ini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, Perpal TIK ini dikoordinir oleh LPMP kalau di daerah. Ya. Nah, LPMP ini sudah membagi tugas. Jadi tugasnya itu tugas dari Kemdikbud itu di Dinas Pendidikan, kemudian dibagi lagi ada yang namanya MTS, MI dan lain sebagainya itu di ranahnya Departemen Agama. Ya. Jadi tidak bisa pihak dinas mengakomodir ketika memang dari pihak MI dan lain sebagainya mengganti atau melakukan Perpal TIK di dalam Dinas Pendidikan. Bahkan lain sebagainya juga seperti Kemenak juga tidak bisa mengakomodir apa kebutuhan yang ada di sekolah yang di bawah naungan Kemdikbud. Nah, sudah terjadi dua perbedaan ini, pemisahan, mempunyai kewenangan masing-masing di dalamnya. Nah, Perpal TIK ini pun kemarin sudah disosialisasikan oleh kami di Dinas Pendidikan Kota Palembang bahwa dianjurkan oleh operator-operator bahkan sekolah-sekolah yang ada di Palembang ini untuk mengisi dulu. Untuk memetakan dulu kira-kira masuk di mana. Kalau seandainya sudah pernah melakukan UNBK tahun sebelumnya, maka itu bisa dipastikan siap dan bisa melaksanakan tanpa ada embel-embel apapun, dan boleh menjadi mandiri dan ditumpangi. Artinya sekolah lain pun masih bisa menumpang di sekolah itu. Dan kedua, potensial 1, potensial 2 inilah yang dipetakan oleh kementerian bahwa diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan TIK nantinya berupa perangkat alat laptop atau komputer nanti yang akan dibagikan kalau tidak salah di Oktober atau November di tahun ini. Nama-namanya pun ada sudah tertera. Nah, pengusulan ini sudah masuk nominasi, diusulkan kembali oleh Dinas Pendidikan, maka berdasarkan kuota yang ada untuk SMP khususnya yang di bawah naungan kami itu ada 33 sekolah. Nah, istri nanti bisa koordinasi dengan Bu Sepri yang ada di dinas. Nah, Perpal TIK ini setelah itu berjalan maka akan dibagi lagi menjadi beberapa moda. Artinya kalau seandainya sekolah itu di daerahnya itu belum terdapat banyak sinyal jaringan internet yang masih kurang, maka boleh melakukan dengan cara semi online. Artinya tidak perlu langsung connect dengan internet,
yang kliennya tadi cukup dari klien nanti disimpan ke server oleh proktor sekolah, maka akan disinkronkan ke pusat. Nah, mode yang satunya lagi yaitu mode online. Jadi online ini tidak perlu lagi menggunakan yang namanya server. Nah, cukup dari klien-klien tersebut mengirim langsung datanya, jawaban nanti ke pusat. Tapi dengan catatan bahwa spesifikasi komputer atau laptop itu memenuhi standar. Yang pertama minimal dual core. Kemudian masih terdapat free memori atau hard disk itu minimal 10 GB di drive C-nya. Itu untuk mendownload browser yang ada di dalamnya. Kemudian spek dari memori itu minimal 2 GB. Kemudian terintegrasi ke internet. Nah, silakan nanti para proktor kalau memang sudah menentukan online atau semi online, silakan nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena yang kami temukan selama ini tidak terjadinya kecocokan antara keputusan kepala sekolah dengan operator. Beda. Kepala sekolahnya pengen speknya tinggi, padahal penunjang dari internet tidak cukup. Nah, atau sebaliknya. Jadi inilah yang timbul masalah ketika melakukan simulasi di lapangan, sering mengubah-ubah ya, karena gitu. Pertama, kami di dinas kan memaklumi memang selagi aplikasinya bisa dibuka dan bisa dirubah, kenapa tidak dirubah saja. Nah, tinggal lagi para operator nanti tolong kerjasama juga nanti di bidang-bidang yang ada di tim-tim yang ada di AKM itu, ketika itu sudah dikondisikan menumpang, ditumpangi atau bersedia mandiri. Nah, itu silakan nanti koordinasi dengan proktor yang ada di dinas. Kalau tidak salah di SMP itu ada namanya Pak Agung ya, Agung Tekniku, Pak Maju ya, sama Pak Jul kalau tidak salah. Nah, koordinasi sama mereka. Ketika ini sudah dirubah, maka tinggal masuk ke dalam CBT Zing ya, CBT Zing itu. Nah, itu nanti silakan masuk dari aplikasinya, silakan nanti baru dibagi menjadi ada di dalamnya namanya refresh token, simpan dan menyimpan token. Kemudian di situ daftar-daftar anak-anak yang sudah ada yang masuk ke dalam itu muncul semua nanti yang akan mengikuti kegiatan AKM. Ya, kalau SMP kalau tidak salah 45 siswa, 5 cadangan. Nah, itu ada semua nanti, silakan dicek di situ. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya penjelasan dari kami tentang masalah Perpal TIK. Nanti untuk masalah AKM silakan nanti kita berdiskusi lah di sini. Kira-kira pengamalan Bapak Ibu yang ada di rumah, di sekolah atau yang di sini, nanti silakan kita diskusi. Apa kira-kira menjadi hambatan yang kita temui di lapangan, karena ini perdana Pak ya. Ya, silakan Pak. Jadi apakah masih bisa mengubah, misalkan satu sekolah memilih mode semi online, nah dia ingin full online, apa masih bisa Pak? Ya, kemarin kita dibatasi oleh yang namanya simulasi tahap pertama. Ya. Simulasi tahap pertama itu dibatasi sampai tanggal 6 September. 6 September benar. Nah, kemudian ditutup lagi aplikasinya. Ya. Di Perpal TIK kita kapanpun saat ini sampai dengan detik ini pun masih bisa untuk merubah. Tapi belum tentu langsung real time berubah di aplikasi AKM. Karena AKM itu ada yang namanya cut off data untuk merubah itu. Nah, untuk setelah yang namanya simulasi tahap pertama itu masih bisa lagi dirubah. Masih bisa dirubah. Tapi untuk saat ini memang sudah ada edaran dari Kemdikbud bahwa di aplikasi itu diterangkan bahwa sekolah dapat mengubah moda pelaksanaan secara mandiri tanpa harus ke dinas lagi. Jadi sekolah pun sudah bisa merubah secara mandiri di sekolah, di aplikasi Perpal TIK mereka sendiri. Kalau kemarin soalnya harus ke dinas kan? Iya, untuk yang merubah. Sekarang sudah bisa. Untuk di dalam beberapa minggu ini sudah ada edaran seperti itu dari Kemdikbud. Kalau kendala di lapangan itu biasanya internet, karena ada sekolah yang belum menggunakan wifi gitu. Nah, itu apakah bisa menggunakan tetrin masing-masing Pak? Sebenarnya jangan Pak. Jadi kalau misalnya berdasarkan data yang ada, memang harus diminta langsung ke providernya langsung. Minimal kalau di situ kan ada yang namanya
IndiHome segala macam, Ya. itu pilihannya banyak memang, tapi jangan sampai spekulasi nantinya daripada terjadi kendala-kendala yang kita bayangin aja seperti ini Pak. Kalau seandainya memang IndiHome sebesar itu saja masih bisa koneksi yang terputus, apalagi seperti itu tethering tadi. Oh gitu ya. Nah, Soalnya kan ada sekolah yang di pelosok-pelosok gitu kan. Masih ada yang belum menggunakan wifi karena tidak ada tiang providernya gitu kan. Jadi kalau mau masang harus banyak tiang yang harus dipasang, banyak yang ingin masang. Jadi pembagian tiangnya itu enak gitu. Nah, jadi walaupun menggunakan tethering tidak dianjurkan. Atau ya, untuk alhamdulillah di Kota Palembang ini kemarin sudah koordinasi dengan beberapa provider ya, khususnya di daerah di Karang Palembang, walaupun di pelosok di daerah ya, Gandus sebelah sana Gandus, lagi, ya. itu alhamdulillah masih bisa tercapai jarak internet yang tercover, artinya sudah bisa mengcover beberapa titik-titik yang dirasa memang perlu karena jarang dilalui internet dengan jarak yang cukup jauh. Nah, itu sudah dites beberapa sekolah dan akhirnya memang ada beberapa alternatif di situ. Menumpang dengan pemancar, kemudian dibagi lagi, dipanjangkan pakai router, kemudian dipakai tethering juga kemarin itu sudah pernah dicoba, tapi insya Allah dengan adanya pengetahuan dan pemahaman oleh Pak Sekolah, mereka sedang mencari juga beberapa titik-titik provider yang bisa menjangkau itu sampai ke pelosok-pelosok. Sebenarnya banyak Pak provider yang masuk, itu tinggal kemauan Pak Sekolah dan ya benar. tergantung kemampuan. Dan jangan dipaksa juga sebetulnya. Nah, itu kendala dari SD. Kalau dari SMP kendala yang di lapangan, Kalau untuk SMP kendala di lapangan hampir sama dengan yang SD. Di lapangan itu misalnya SMP 20 itu banyak mengalami problem 404, 402. Itu kemungkinan dari server pusat ya, kalau 404 itu. Kenapa? Untuk dari jaringan internet itu alhamdulillah di sekolah tersebut sudah memadai. Itu aja sih. Mungkin traffic dari karena se-Indonesia ya, jadwal yang berhasil kemarin itu banyak dari 15 laptop yang berhasil cuma 5, Iya, 2 karena memang 404 internet putus, bahkan mungkin sampai mati lampu. Takutnya kayak Ya, itu sempat loh waktu simulasi hari pertama, sesi kedua itu sempat mati lampu. Jadi dari yang sesi 2 itu dari awal sampai akhir mereka tidak mengikuti simulasi. takutnya pas di hari H AKM terjadi mati lampu. Terjadi. Itu yang sangat ditakutkan. Itu kenapa kepala sekolah membuat surat kepada instansi tersebut, instansi yang terkait, PLN itu untuk ya meminta izin untuk jangan dimatikan listrik pada saat pelaksanaan. Mudah-mudahan lah. Ya, itu kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Pak Maju juga kemarin. Sudah dari dinas menyurati dari pihak dari PLN untuk menyikapi dengan tanggal-tanggal pelaksanaan AKM itu, kalau bisa memang jaringan-jaringan PLN yang ada di Kota Palembang jangan dulu dimatikan. Dan mudah-mudahan lah sambil berdoa kan, kalau kita ancer-ancer bikin yang namanya genset itu kan sudah memakan biaya berapa kan? Iya benar. Kalau kita nyewa genset udah nambah biaya lagi. Pasti. Untuk sekolah-sekolah yang dana bos lah nih, bisa dibilang dana bosnya kurang ini kecil. Kalau untuk AKM itu sendiri, kita lebih baik pilih mandiri atau menumpang? Nah, kalau kalau instruksi dari pusat kemarin melalui Bu Walia kemarin, karena Bu Walia yang ikut rakor di Bekasi, itu kalau bisa dianjurkan dan biar simple, biar enak sebetulnya menu dengan pilih online penuh. Online penuh itu sebenarnya yang pertama memangkas anggaran, karena komputer kan tidak terlalu banyak dan tidak dibutuhkan yang namanya server. Yang kedua, kalau internetnya memang daya Mbps-nya terlalu kecil, saat pelaksanaan boleh ditambahkan 1 bulan itu kan, boleh di-upgrade lagi Mbps itu selama pelaksanaan saja. Tahun atau bulan-bulan berikutnya di downgrade-kan lagi, turunkan lagi, tidak masalah.
perangkat pelaksanaan itu. Nah, speknya pun sebetulnya standar. Yang namanya dual core itu rasanya tidak terlalu tinggi-tingginya. speknya tidak terlalu tinggi, boleh meminjam dengan orang tua, dengan guru-guru, bahkan dengan sekolah lain yang dianggap memang prasarananya lebih memadai, prasarananya juga itu boleh dipinjam Pak, karena tidak berbarengan antara SD, SMP, SMA, SMK tidak berbarengan, jadi boleh nanti silakan koordinasikan dengan sekolah-sekolah terdekat, tetangga yang kira-kira memang dirasa perlu meminta bantuan, karena mereka paham masalah itu. Nah, kalau kendala kita masalah di semi online, yang pertama mungkin biaya terlalu besar, yang kedua dikhawatirkan nanti kalau seandainya terjadi mati lampu, waktu pengiriman si siswa harus mengulang kembali, mengirim lagi ke proktor. Kemudian dari proktor nanti baru ngirim ke pusat. Yang pertama waktu. Yang kedua ya minusnya masalah capek ya, tenaga anak-anak tidak bisa langsung semerta-merta langsung mengisi ulang kembali, harus menjadwalkan ulang seperti itu pelaksanaannya. Itu pengarahan sebetulnya dari pemerintah, dari kementerian ya. Tapi kondisi di lapangan untuk saat ini mungkin banyak yang mengalami enaklah semi online, itu tergantung sebetulnya. Tergantung situasi kondisi server yang ada di jaringan masing-masing, termasuk server pusat. Kami yakin mungkin yang namanya simulasi 1-2 ini pasti ada perbaikan dan ada masukan untuk lebih baik lagi di pusat nanti ketika pelaksanaan khususnya nanti kan. Ini kan beberapa hari ini kan ada perbaikan dari exam browsernya untuk klien nih, update lagi. Itu sering update. Kemarin udah terakhir kalau nggak salah 2 kali update. Ini untuk yang kedua kali, kedua benar kan? Ketiga ya? Iya, ketiga ini dengan keterangan mengurangi tentang 404 tadi. yang down di klien. Mudah-mudahan di saat pelaksanaan nanti tidak ada yang lagi ada masalah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, kalau kita sudah tahu dari awal pemetaan masalah itu kita inventarisir satu persatu, kita selesaikan, mudah-mudahan ketika ketemu masalah di hari H kan sudah bisa teratasi nantinya. Dan memang tidak bisa bekerja 1-2 orang di situ. Harus dari sekolahnya membentuk kepanitiaan khusus. Ada timnya yang membentuk itu. Ya yakinlah orang tua siswa pun kalau bisa disosialisasikan, diberitahu bahwa tidak ada sangkut pautannya dengan evaluasi nilai individu. Tidak ada yang namanya kelulusan harus menyelesaikan AKM dengan sempurna, tidak ada. Karena ini secara random itu diambil. Kalau untuk SD itu anak kelas 5. Anak kelas 8 untuk jenjang SMP. Anak kelas 11 ya. 11 untuk anak kelas SMA. Nah, jadi artinya bukan patokan nilai kelulusan, tidak menentukan hasil kelulusan. Sama kayak kejadian di lapangan ya. Jadi ada orang tua itu pertama kan ada anaknya tuh ikut AKM. Nah, tetangga itu nggak ikut AKM. Jadi kok bisa nggak ikut anak saya? Ya kakek nggak lulus itu kan. Jadi dijelasin oleh gurunya untuk AKM itu tidak berpengaruh pada kelulusan siswa. Betul. Nah, itu udah dijelasin, disosialisasikan kepada orang tua tersebut. Dan jumlah siswa yang dipilih melalui aplikasi itu random. Benar. Random, bukan kita yang menentukan, tapi di aplikasi langsung muncul di data. Seperti itu. Ya mungkin tergantung sosialisasi. Ya namanya pertama Pak ya, kegiatan yang pertama itu pasti ada kebingungan dan kekhawatiran dari orang tua, pihak sekolah, operator dan lain sebagainya, itu pasti ada. Ada lagi kendala di lapangan untuk SMP? Untuk di SMP kendalanya ya mati lampu yang pertama, terus down server, itu aja sih. Kalau untuk SMP ini sedikit ini ya, waktu simulasi kemarin sedikit saran. Kalau kami kemarin itu kan 15 klien nih, jadi di 15 klien itu kami dibagi 2. Jadi per siswa itu untuk pertama nih 1 jam pertama tuh siswa sebanyak 8 siswa kerjakan. Oke, masuk. Setelah 8 siswa lanjut 7-nya, sisanya masuk juga. Itu. Nah, pas saya coba
berbarengan 15 itu sempat down semua itu. Ya. Jadi tergantung cara operator dan faktor untuk mengatasi masalah Benar. saja sebetulnya. Kalau memang dirasa sekaligus berat, kalau bisa sesinya diatur seperti tadi, kondisi yang tahu di lapangan kadang dari dinas dan dari Kemdikbud pun mengatur seperti ini, tapi di lapangan beda. Nah, tapi intinya kalau memang di server itu masuk nantinya tidak masalah dibagi. Iya. Tergantung pinter-pinter dari proktornya membagi sesi biar jaringannya tidak down ya. Benar. Tidak down langsung. Ada lagi? Udah, apa aja? Nah, silakan nanti informasi yang terakhir mungkin kami menyampaikan bahwa untuk Perpal TIK untuk jenjang yang namanya PAUD paket itu dengan Bu Walia untuk Perpal TIK-nya, dengan Bu Sepri itu dari jenjang SMP Perpal TIK, dan saya Opan dari jenjang SMP. Nanti silakan koordinasi kalau seandainya masih bingung, masih ingin mengubah jadi moda, jadi online atau semi online, atau lebih ekstrim lagi dari menumpang ke mandiri misalnya kan. Ya. Karena banyak yang ketika dirasakan di lapangan, berarti menumpang ini kami harus ada beban, Pak. Yang pertama berkoordinasi dengan pihak yang ditumpangi. Dari hitung-hitungan segi finansial dan lain sebagainya di belakang layar itu kita tidak tahu, tapi mungkin untuk bantu listrik, bantu kebersihan, dan resiko membawa anak dari tempat yang jauh ke tempat yang ini kan menjadi risiko dari pihak sekolah, membawa dan memulanginya selama 2 hari itu kan menjadi risiko yang jadi menumpang. kadang baru terpikir oleh pihak sekolah, kenapa kita tidak berusaha menjadi mandiri saja. Dengan fasilitas, nanti silakan berkoordinasi dengan sekolah lain untuk meminjam perangkat, atau dengan pihak sekolah ada orang tua, ada guru-guru di situ untuk minjem perangkat laptop dan lain sebagainya. Rasanya tidak berat, Pak, kalau cuma 15 laptop atau komputer di situ. Nah, untuk masalah AKM-nya nanti untuk jenjang SMP silakan koordinasi dengan Pak Maju ya, kalau di kurikulum di bidang SMP, kemudian teknisi yang ada di lapangan itu dengan Pak Agung Satmiko. Nah, itu saja mungkin informasi. Ini satu lagi, pastikan proktor atau operatornya tidak lupa untuk mengatur sesi dan gelombang. Itu karena kan nanti nggak tahu tuh gimana coba. Betul. Itu aja. Baik, itulah penjelasan singkat tentang AKM yang akan dilaksanakan bulan Oktober ya. Untuk SMP bulan Oktober. Itu saja sementara saya Akbar Kandaimu mohon undur diri. Selamat sore, dan jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen. Oke. Sukses. KNBK 2021.